Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Berta Romantini, NPM 170105004, jurusan PGMI. Tugas untuk memenuhi komprehensif materi ilmu pendidikan dan psikologi. Soal yang pertama, jelaskan yang dimaksud dengan perencanaan pendidikan dan perencanaan pembelajaran. Masing-masing berikan contohnya. Perencanaan pendidikan adalah dasar pelaksanaan kegiatan dalam pendidikan dengan melihat ke masa yang akan datang untuk mengembangkan pendidikan agar dapat lebih efektif dan efisien sesuai dengan kebutuhan masyarakat untuk mencapai sasaran pembangunan pendidikan. Sehingga tujuan dari pendidikan juga dapat terwujud sesuai dengan harapan. Contoh dari perencanaan pendidikan adalah pembukaan sekolah-sekolah, fasilitas dan sarana prasarana sekolah. Perencanaan pembelajaran adalah proses yang diatur sedemikian rupa menurut langkah-langkah baik berupa penyusunan materi pengajaran, penggunaan media maupun model pembelajaran lainnya yang dimaksud. Contohnya adalah perangkat pembelajaran atau RPP, buku siswa, lembar siswa, tes hasil belajar. Baiklah, selanjutnya saya akan membacakan soal dan jawaban. Jelaskan strategi dalam pembelajaran luring dan daring. Masing-masing berikan contohnya. Strategi pembelajaran luring adalah pembelajaran yang berfokus pada guru yang memiliki 5 langkah, yaitu menetapkan tujuan, penjelasan, demokrasi atau praktik, umpan balik, dan perluasan materi praktek. Contoh dari strategi pembelajaran luring adalah ceramah, demonstrasi, pengajaran, latihan. Selanjutnya adalah strategi pembelajaran daring. Strategi pembelajaran daring adalah strategi yang melibatkan siswa atau berpusat pada siswa. Contohnya adalah seperti inquiry, studi kasus, pemecahan masalah, peta konsep. Selanjutnya adalah soal yang ketiga adalah jelaskan yang dimaksud dengan media pembelajaran dan alat peraga. Masing-masing berikan contohnya. Media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat dipergunakan sebagai alat bantu dalam meningkatkan proses kegiatan belajar mengajar dengan cara merangsang pikiran, perasaan, perhatian, keterampilan, dan kemampuan siswa. Contoh media pembelajaran adalah media gambar, media fotografi, media peta atau globe. Alat peraga adalah salah satu yang dipakai untuk membantu dalam proses belajar mengajar yang berperan besar sebagai pendukung kegiatan belajar yang dilakukan oleh guru atau pengajar. Contoh alat peraga adalah seperti sempoa, kerangka bangun ruang. Selanjutnya adalah sebutkan dan jelaskan tentang evaluasi pembelajaran. Masing-masing berikan contohnya. Jawabannya adalah evaluasi pembelajaran itu sendiri memiliki pemahaman tentang suatu proses untuk memperoleh informasi yang lengkap dan berkelanjutan tentang suatu proses hasil dari suatu kegiatan. Contohnya adalah evaluasi pembelajaran tes lisan atau tes tertulis, tes nonverbal, tes objektif. Selanjutnya, yang kelima adalah jelaskan bagaimana tentang mengatasi masalah kesulitan belajar siswa. Yang pertama adalah cara mengatasi kesulitan belajar siswa adalah melakukan bimbingan belajar. Bimbingan belajar adalah salah satu upaya yang dilakukan guru untuk meningkatkan kesulitan belajar siswa. Yang kedua adalah mengidentifikasi masalah. Memahami karakteristik masalah yang dihadapi siswa. Jenis masalah yang dihadapi siswa, contohnya adalah memahami materi, kurang memahami materi, tugas yang diberikan guru. Selanjutnya adalah melakukan remedial agar pencapaian pembelajaran pada siswa. Yang keenam adalah sebutkan dan jelaskan macam-macam jenis psikologi pendidikan. Yang pertama adalah mengenal belajar.
yaitu meliputi teori-teori dan prinsip ciri khas perilaku belajar, peserta didik dan sebagainya. 2. Memahami tahapan belajar, tahapan peristiwa akibat perbuatan dalam proses kegiatan selama belajar mengajar. Yang ketiga adalah memahami kondisi belajar, yakni lingkungan dan kondisi belajar baik secara fisik maupun non-fisik yang berkaitan dengan aktivitas belajar mengajar. Demikian soal dan jawaban yang telah saya bacakan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.